Jadi pemerintah itu menyediakan situs untuk kita bisa mencoba tryout pelaksanaan AKM. Nah, untuk kita coba belajar di AKM itu, kita masuk saja ke situs tryoutnya. Jadi kalian bisa ketik di pusmenjar.kemdikbud.go.id, pilih yang /ayo AKM. Jadi ini ya, ini situsnya nih, pusmenjar.kemdikbud.go.id /ayo AKM gitu ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada dua jenis materi nih. Ada materi literasi, kemudian ada materi numerasi. Nah, tinggal kita pilih nih untuk uji coba. Nanti kurang lebih di AKM juga seperti ini. Kita bisa kerjakan literasi dulu, kemudian kalau sudah selesai nanti kita bisa coba lagi yang numerasi. Nah, setelah kita masuk ke halaman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id ayo AKM, kita harus memilih jenjang sesuai jenjang kita ya. Misal jenjang saya adalah SMP, MTS atau paket B. Kita klik oke, lanjutkan. Nah, ini ada halaman loginnya. Ini sudah dari sana ya teman-teman ya. Nanti tapi kalau untuk real pelaksanaan AKM-nya, untuk user dan passwordnya itu sudah disiapkan. Tapi pada kesempatan tryout kali ini udah di setting dari sistem, kita tinggal langsung klik login saja. Nah, ini di sini ada token nih, bagian kiri atas itu ada token, kemudian ini ada kode pesertanya. Kita bisa isikan ya, nama pesertanya untuk uji coba nanti. Kita ketik nama pesertanya sesuai dengan nama kalian ya. Kemudian kita pilih tanggal lahir. Kita pilih tanggal lahirnya, kita isi tanggal, bulan, tahun. Nah, setelah kita isikan token. Nah, token di sini kita bisa lihat yang bagian di kiri atas. Kita sesuaikan ya. SCQIOV. Nah, harus sama ya teman-teman ya dengan yang di pojok kiri atas. Nah, kalau pada real pelaksanaan nanti token ini akan muncul di komputer server ya. Bisa tanya ke proktornya. Setelah itu kita klik submit. Nah, ini nih konfirmasi tes. Jadi kita tesnya literasi. Jadi karena kita awal tadi pilih literasi ya, kalau nanti kita pilihnya numerasi, ini akan muncul numerasi. Status tesnya tes baru. Ini kita coba, waktunya 60 menit. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nomor soal, ini soalnya. Kalau kalian mau, ini kan soalnya panjang nih. Nah, kalau nggak kebaca bisa klik bagian ini, tarik ke bawah, sampai ketemu. Nah, kita baca soalnya, kita pilih jawabannya. Kita pilih misal pilihan A gitu. Nah, di sini ada 3 tombol nih, ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, ada soal berikutnya. Nah, tombol soal sebelumnya ini adalah tombol untuk kita kembali ke soal sebelumnya. Yang ragu-ragu ini, jadi kalau misalkan kita sudah menjawab tapi kita masih belum yakin, kita bisa tandai nih nomor-nomor berapa saja yang kita belum yakin dengan mengklik ragu-ragu. Kalau kita sudah klik ragu-ragu, nanti di bagian jawaban nanti kita bisa lihat mana-mana soal yang kita belum yakin dengan jawabannya. Misal saya ini nomor 1, saya menjawab A tapi saya masih ragu. Nah, maka saya lanjutkan saja ke soal berikutnya karena waktu kita terbatas ya.
Terus soal berikutnya di bagian B, di nomor 2, saya misal sudah baca, jawab. Saya yakin, jadi saya nggak harus klik ragu-ragu. Soal berikutnya saya baca lagi, kemudian kita pilih di sini, ini, tapi saya ragu. Nah, saya tandai ya. Soal berikutnya nomor 4, dari misal, nah gitu ya. Saya yakin, jadi saya lanjutkan. Begitu pula dengan nomor 5. Nomor 5 itu saya pilih gitu. Ini memasangkan ya. Ini soal-soalnya tinggal kita pelajari saja. Saya tapi ragu berikutnya. Nah ini, jadi jenis-jenis soalnya banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk ngecek nomor berapa saja yang sudah kita kerjakan, atau kita ragu-ragu, atau kita belum kerjakan, kita bisa lihat di sini nih, daftar soal. Nah ini yang bertanda kuning ini sudah kita jawab tetapi kita masih ragu. Kemudian yang bertanda hitam ini sudah kita jawab dan kita yakin, jadi kita tidak mencentang yang ragu-ragu tadi. Untuk yang biru ini soal yang sedang kita buka, sementara yang putih ini adalah soal-soal yang belum kita jawab. Jadi kita bisa gampang nih, misal kita mau ke soal nomor 5, kita masih ragu nih nomor 3, ya tinggal kita klik saja nomor 3 nih. Ketika kita close, maka di sini yang muncul adalah soal nomor 3. Sama dengan ketika kita mau loncat ke soal selanjutnya, misal kita tahu-tahu pengen coba sih lihat soal nomor 15 gitu misal, ya maka yang akan muncul di layar adalah soal nomor 15. Itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis soal, ada yang pilihan ganda, ada yang mencocokkan, kemudian ada pilihan alternatif, kemudian ada jawaban singkat, ada juga yang uraian gitu. Nah, kalau kita sudah selesai, maka kita bisa klik yang bagian mana nih, tutup nih. Kita bisa klik di soal terakhir nih ya. Nah, sudah selesai. Nah, maka kalau kita sudah sampai soal terakhir, kita soal berikutnya, kemudian muncul konfirmasi seperti ini, konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini, silakan tekan tombol selesai untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi kalau kita masih belum yakin, sudah soal terakhir kebablasan, soal selanjutnya kok muncul seperti ini, kita mau cek lagi, kita bisa kembali. Atau kalau kita sudah yakin, maka kita klik selesai. Nah, ini ada review hasil. Dari sini kita bisa tahu mana jawaban kita yang kita menjawab benar dan mana yang kita menjawab kurang tepat. Jadi itu ya teman-teman, kalau nanti yang masih belum punya gambaran, mudah-mudahan materi kali ini bisa sedikit menjadi gambaran buat teman-teman tentang perihal pelaksanaan AKM. Sekaligus di situs ini kita juga bisa belajar tentang kisi-kisi soal yang bakal keluar. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik unduh hasil untuk kita belajar lebih lanjut nanti, atau bisa juga klik, kalau udah yakin selesai semua kita bisa klik logout gitu ya. Nah,
Kemudian selesai literasi kita mau lanjut ke numerasi juga sama. Kita klik numerasi, kemudian pilih jenjang sama seperti yang awal tadi. Nah, masih sama ya, kurang lebih seperti yang awal tadi, yang membedakan hanya jenis-jenis soalnya. Itu teman-teman, bagaimana cara kita untuk belajar persiapan AKM ini. Jadi mudah-mudahan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa memahami tentang apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum kita login ke situs ANBK. Kemudian kita juga bisa punya gambaran tentang seperti apa sih soal-soal yang akan muncul di ANBK nanti. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.